Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Muzari dengan NIM 231095205. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan bab 3, yaitu tentang kerapatan flux listrik, hukum Gauss, dan divergensi. Itu untuk soal yang pertama, yaitu D3.1. Sebuah muatan listrik 15 pi nanocoulomb diletakkan di titik asal. Tentukan flux listrik total yang meninggalkan A. Permukaan bola dengan jari 15 meter yang berpusat di titik 1-12. B. Bidang atas Z sama dengan 0,5 dari sebuah kubus yang bersisi 1 meter berpusat di titik asal dan sisi sejajar dengan sumbu koordinat. C. Bagian dari tabung lingkaran rho sama dengan 5 dengan Z besar sama dengan dari 0. Jawabannya untuk yang A, karena muatan berada pada bola adalah 15 V nanocoulomb dan flux listrik total yang meninggalkan bola adalah sebesar muatannya, yaitu V sama dengan Q sama dengan 15 dikali dengan V, yaitu 47,12 nanocoulomb. Itu untuk jawaban yang B, karena muatan yang berada pada kubus adalah 15 V nanocoulomb, tiap sisi ditinggalkan oleh besar flux listrik yang sama, maka flux listrik total yang meninggalkan bidang atas, yaitu Z 0 sama dengan 0,5 adalah besar muatan yang dibagi banyak sisi kubus, yaitu V-nya sama dengan Q per N atau 15 V dibagi dengan 6, yaitu 7,854 nanocoulomb. Selanjutnya untuk pertanyaan yang C, karena muatan yang berada pada tabung lingkaran adalah 15 V nanocoulomb, bagian selimut dianggap tidak ditinggalkan flux dan hanya bagian tertutup dan alas yang ditinggalkan flux. Maka flux listrik total yang meninggalkan bagian tabung lingkaran adalah besar muatan dibagi dengan 2, yaitu V sama dengan Q per 2 atau sama dengan 15 V per 2, yaitu 23,562 nanocoulomb. Itu adalah pembahasan dari soal D3.1. Yaitu selanjutnya untuk soal D3.2. Itu carilah D pada P, yaitu 3,4,5 dalam medan. Yang A, muatan titik 0,2 mikrocoulomb di titik asal. Yang B, muatan garis serba sama 30 nanocoulomb per meter pada sumbu Z. Dan yang C, muatan permukaan 0,07 pi nanocoulomb per meter kuadrat pada bidang X sama dengan 5. Jawabannya untuk yang A, yaitu untuk mencari D, itu sama dengan Q per 4 pi R kuadrat. Yaitu 0,2 dikali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 4 dikali dengan V dikali dengan akar 50 kuadrat. Yaitu hasilnya adalah 318,31 pikocoulomb per meter. Itu untuk jawaban yang B, di mana muatan garis serba sama 30 nanocoulomb per meter pada sumbu Z, yaitu D sama dengan rho L per 2 V rho. Itu 30 kali 10 pangkat min 9 dibagi dengan 2 dikali dengan V dikali dengan akar 25. Itu hasilnya 954,93 pikocoulomb per meter. Untuk jawaban yang C, itu D sama dengan rho S per rho, itu atau 0,07 pi kali 10 pangkat min 9 per 5 dikurang 3. Dan didapatkan hasilnya 109,95 pikocoulomb per meter. Itu adalah jawaban dari soal D3.2. Selanjutnya untuk soal D3.3, untuk soalnya itu hitunglah flux listrik total yang menembus permukaan tabung yang mempunyai rho sama dengan 4,5, Z sama dengan plus minus 3,5 jika diketahui konfigurasi muatannya sebagai berikut. Untuk yang pertama hitungnya A, muatan titik 2C 2 coulomb pada sumbu X sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Itu selanjutnya untuk soal yang B, muatan garis pada sumbu X dengan rho L sama dengan 2 cos 0,1 dikali X dikali X coulomb per meter.
Jawabannya untuk jawaban yang A, untuk yang A, saya sama dengan integral tertutup ds sama dengan 9 kali dengan 2, yaitu 18 Coulomb. Untuk yang B, itu saya totalnya, yaitu integral tertutup dds sama dengan qt. Qt sama dengan ql integral rho l dl. Itu sama dengan integral negatif 4,5 menuju 4,5 2 cos 0,1 x dx sama dengan 2 per 0,1 sin 0,1 x sama dengan 2 per 0,1 sin 0,1 kali dengan 45 kurang sin 0,1 kali min 45 sama dengan 17,4 Coulomb. Berikut adalah jawaban dari D3.3. Selanjutnya untuk soal D3.4. Carilah muatan yang terdapat di dalam bola yang mempunyai R sama dengan 2 jika D sama dengan yang A, AR per R kuadrat, yang B, AR per R. Untuk jawaban yang A, Q sama dengan integral R per R kuadrat, ds sama dengan S per R kuadrat, AR sama dengan 4Pi R kuadrat per R kuadrat, AR sama dengan 4Pi dikali dengan 2 kali 2 kuadrat per 2 kuadrat. Itu dapatkan hasilnya 12,57 Coulomb. Untuk yang B, Q sama dengan integral AR per R ds, dengan S per R AR sama dengan 4 VR kuadrat per 2 sama dengan 4. 4 dikali dengan V dikali dengan 2 kuadrat per 2 sama dengan 25,13 Coulomb. Untuk yang C, Q sama dengan integral dari sin theta per R dikali dengan AR tambah cos theta ln R per R kali dengan A theta kali dengan dr d theta sama dengan integral sin theta per R AR dr tambah dengan integral cos theta ln R per R A theta sama dengan sin theta ln R tambah ln R per R sin theta dimana sin theta ln R kali dengan 1 per 1 tambah 1 per R. Itu dapatkan hasilnya setelah dimasukkan itu 17,19,743 Coulomb. Itu jawaban dari soal D3.4. Selanjutnya D3.5 itu permukaan bola dengan R sama dengan 2,4 dan 6 meter mempunyai kerapatan permukaan bola dengan R sama dengan 2, 4, dan 6 meter mempunyai kerapatan muatan masing-masing 100, min 30, dan 6 mikrocoulomb per meter kuadrat. Cari D pada R dengan yang A 1 meter, B 3 meter, C 5 meter, dan D 8 meter. Jawabannya yang A, karena titik yang akan dicari berada di luar bola, maka kerapatan fluksnya adalah 0. Jadi D sama dengan 0. Untuk yang B, karena bola dengan kerapatan 100 mikrocoulomb per meter kuadrat yang berada pada jari-jari, maka hanya bola tersebut yang memiliki kerapatan flux listrik. Jadi D sama dengan rho S kali dengan A kuadrat per R kuadrat sama dengan 100 dikali dengan 2 kuadrat per 3 kuadrat sama dengan 44,444 mikrocoulomb per meter kuadrat. Karena hanya bola dengan kerapatan 100 mikrocoulomb per meter kuadrat dan min 30 mikrocoulomb per meter kuadrat yang berada pada jari-jari, maka hanya bola tersebut yang memiliki kerapatan flux listrik. Jadi D1 dengan rho S kali dengan A kuadrat per R kuadrat
sama dengan 16 dan D2 sama dengan rho S dikali dengan A kuadrat per R kuadrat sama dengan min 19,2. Jadi D totalnya 16 ditambah dengan negatif min 92 itu min 32. Setelah dibutlakan yaitu 3,2 mikrocoulomb per meter kuadrat. Untuk yang D, semua bola memiliki kerapatan flux karena terdapat dalam jari-jari. Untuk D1-nya dapatkan 6,25, D2-nya min 7,5, dan D3-nya sama 3,375. Jadi D totalnya adalah 6,25 ditambah min 7,5 ditambah dengan 3,375. Dapatkan 2,125 mikrocoulomb per meter kuadrat. Untuk jawaban dari D3.5. Selanjutnya untuk jawaban D3.6. Misalkan D sama dengan 100 XY per Z kuadrat tambah 1 AX tambah 50 X kuadrat per Z kuadrat tambah 1 AY dikurang 100 X kuadrat YZ per Z kuadrat tambah 1 dikuadratkan AZ, dan hitunglah muatan total yang terlingkung pada permukaan bola kecil yang mempunyai jari 1 mikrometer dengan berpusat di yang A 5, 8, dan 1, dan yang B 0, 10, dan min 2. Untuk yang R, seorang 1 mikrometer permukaan bola, volumenya adalah V dengan 4 per 3 PR pangkat 3, yaitu 4,18 kali 10 pangkat 18. Untuk pertanyaan yang A, P, di mana P-nya adalah 5,8,1, turunan parsial dari dx per x tambah dengan turunan parsial dari dy terhadap y tambah dengan turunan parsial dz terhadap z dikali dengan delta v. Itu setelah dimasukkan data-datanya dapatkan hasil akhirnya itu 2,26 dikali 10 pangkat min 14 coulomb. Dan untuk B yang B itu 0,10, min 2. Caranya kurang lebih mirip seperti yang tadi, yang A. Didapatkan hasil akhirnya yaitu 836,27 kali 10 pangkat 18 coulomb. Itu jawaban untuk D3.6. Kemudian untuk soal D3.7 yaitu hitunglah divergensi masing-masing medan pada titik yang ditentukan. Untuk yang A, D adalah sekian, yang B, D adalah sekian, dan C adalah D adalah sekian. Untuk yang A, yang pertama, D adalah 4X pangkat 3, Y pangkat 3, Z pangkat 2, AX tambah dengan 3X pangkat 4, Y pangkat 2, Z pangkat 2 AY tambah dengan 2X kuadrat, Y pangkat 2, Z AZ. Dan PA-nya adalah 1,2,3. Nah, untuk mencari divergensinya, itu di turunan parsial, itu dikalikan, setelah dimasukkan, setelah diturunkan secara parsial, dapatkan hasilnya itu 988. Dan untuk yang B, di mana D-nya adalah Z sin sin V A rho tambah Z cos V A V tambah rho sin V AZ. Nah, untuk mencari divergensinya, itu separuh kalikan dengan turunan parsial terhadap rho
tambah dengan separuh turunan parsial terhadap V dV tambah dengan turunan parsial terhadap Z dZ. Setelah dimasukkan, dapatkan hasil divergensinya itu D sama dengan 0. Untuk yang C, sama seperti yang tadi, itu menggunakan turunan parsial. Itu dapatkan hasil divergensinya itu D sama dengan 0,45. Itulah jawaban dari D3.7. Selanjutnya, untuk soal D3.8. Tentukan bentuk kerapatan muatan ruang yang menimbulkan medan yang A, D sama rho pangkat 4X kali dengan rho pangkat 5Y kali dengan rho pangkat 2Z min 2Z kali dengan 2X kurang min 25AY kurang AZ. Untuk yang B, D sama dengan rho pangkat 2 min 2Z kali dengan 2 rho V A rho tambah rho AV kurang dengan 2 rho kuadrat V AZ. Untuk yang C, D sama dengan 2R sin theta sin VAR sama dengan 1 per R tambah R kali dengan cos theta sin V A theta sama 1 per R tambah R cos V AV. Pertama untuk yang pertanyaan yang A, di mana D sama dengan rho 4X, rho min 5Y, rho min 2Z, kali dengan 2AX kurang 2,5AY kurang AZ. Itu divergensi D dengan turunan parsial dx terhadap x tambah dengan turunan parsial dy terhadap y dengan turunan parsial dz terhadap z. Itu tinggal masukkan data-data yang udah ada tadi di data dari D tadi, yaitu dapatkan hasilnya itu 8 rho 4x kali rho min 5y kali rho min 2z tambah 12,5 rho 4x kali dengan 2 rho min 5y rho pangkat min 2z tambah 2 rho 4x rho min 5y kali dengan rho min 2z. Dapatkan hasil akhirnya itu 22,5 rho 4x kali dengan rho min pangkat min 5y kali dengan rho min 2z. Selanjutnya untuk pertanyaan yang B, di mana D-nya adalah rho pangkat min 2z mengkurung 2 rho V A rho tambah rho AV dikurang 2 rho kuadrat V AZ. Untuk mencari divergensinya, yaitu separuh kali dengan turunan parsial rho d rho terhadap rho sama dengan separuh turunan parsial dv terhadap v sama dengan turunan parsial dz terhadap z. Untuk dimasukkan data yang sudah diketahui ini, dapatkan hasil akhirnya yaitu 4V E min 2Z pangkat min 2Z tambah dengan 4V kuadrat 4 rho kuadrat V kali VE min pangkat min 2Z. Atau bisa disederhanakan, itu didapatkan divergensi D-nya adalah 4VE pangkat min 2Z kali dengan rho kuadrat tambah dengan 1. Itu jawaban yang B. Selanjutnya untuk jawaban dari pertanyaan yang C, mana D adalah 2R sin theta sin VAR tambah super R tambah R
dari cos theta sin V A theta tambah super R tambah R cos theta A theta. Caranya sama seperti yang sebelumnya, menggunakan turunan parsial, yaitu turunan parsial 2R sin theta sin V terhadap R, sama dengan turunan parsial super R tambah R cos theta sin V terhadap theta, dan super R tambah R cos V terhadap V. Setelah dilanjutkan, dihitung, dapatkan hasil akhirnya itu D sama dengan 2 sin V sin, sin 2 sin theta sin V dikali dengan 2 dikurang super R kuadrat. Dan untuk soal yang D339, yaitu hitunglah kedua ruas bersamaan teorema divergensi untuk medan G sama dengan 2 rho kuadrat dengan cos 5 V A rho dikurang sin 5 V A V tambah dengan AZ, dan daerah ruang terbentuk bagi yang dibatasi oleh rho kecil dari 5, 0, kecil dari V, kecil dari 0,1 pi, dan maksudnya rho yang kecil sama dengan 5, V-nya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 0,1 pi, dan Z-nya besar sama dengan 0 dan kecil sama dengan 10. Dan untuk caranya menggunakan teorema divergensi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.